Berjumpa lagi dengan saya Master Salto dari LPK Seni Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pembelajaran pemrograman Clipper seri yang ke-18 kali ini, kita akan menelaah apa yang telah kita bahas di dalam seri ke-17 tentang filtering entry. Seperti apa? Mari kita simak berikut ini. Ya, seperti biasa, untuk desktop ciri khasnya backgroundnya warna hitam semacam ini. Kita konekkan dengan Windows, dimana nanti untuk editornya kita akan menggunakan Notepad, yaitu program processing sederhana yang sudah satu atau include waktu kita install Windows. Jadi kita tidak perlu repot untuk menginstal aplikasi, walaupun Anda punya hak juga bisa bervariasi untuk menggunakan editor yang lain. Kita mulai dengan mengkonekkan dengan perintah mount ke drive E folder PRG. Nah, ini sudah connect, maka titik 2 di connect. Nah, yang terakhir kita telah melihat program yang namanya APS SPK. Kalau ini nggak jadi dijalankan, di enter dia akan muncul. Tapi yang mau saya sampaikan ini, pada video seri yang ke-18 ini misalnya kita punya 001. Nah, ini kata tersebut yakin dihapus ya atau tidak. Ya, berkedip di situ. Ini kalau kita isi angka, dia memfilter, ya, nggak mau dia. Demikian juga kalau diisi huruf selain Y dan T, dia tidak mau. Misalnya huruf A atau B atau C, nggak mau. Misalnya seperti E, F, ya, G, dan seterusnya tidak mau. Kecuali hanya huruf Y dan T. Nah, yang dibahas di dalam seri yang saat ini adalah seperti apa? Kita lihat programnya terlebih dahulu ya. Kita lihat programnya dahulu. Open file, tipenya harus kita buat files. Nah, ini yang sudah terakhir kita buat APS SPK. Nah, kupasan kali ini adalah ini. Nah, ini saya perbesar ya di sini. Ini nih, mulai ini sampai di sini. Ini kalau sudah dimodernisasikan, sudah diperkinikan apa yang sudah Anda buat di Windows atau di aplikasi-aplikasi terkini lainnya, itu ini adalah cikal bakal dari pemilihan ballot itu ya. Jadi kalau kita sudah memilih satu, tidak bisa memilih yang lainnya. Ya. Seperti kalau kita mengisi Google Form itu kan ada lingkaran-lingkaran pilihan juga itu. Ya. Itu kita harus memilih unik, tidak bisa lebih dari satu. Berbeda dengan checklist, kalau checklist bisa lebih dari satu. Walaupun demikian, apapun ceritanya kan kita tetap bisa memberi variasi defaultnya yang saya tetap defaultnya untuk checklist bisa lebih dari satu. Jangan kalau kita memilih ballot itu ya, yang sekarang itu kita hanya satu. Meskipun demikian, kalau kita sebagai seorang programmer ya punya hak untuk alternatif, bisa terjadi ya. Jangan heran kalau suatu saat Anda sedang membuat program, maksudnya hanya memilih satu tetapi bisa memilih dari satu. Kenapa? Karena filteringnya kurang ketat. Oleh karena itu kita ikuti saja yang seperti berikut ini agar Anda lebih paham. Ini intinya di sini sebetulnya. Nah, yang saya buat ini saya copy saja. Saya Ctrl C dan copy. Kemudian kita akan membuat program baru dengan new file. Yang copy-nya tadi supaya tidak kececer, saya edit paste atau Ctrl V. Nah, ini yang akan kita kupas. Kita akan kupas misalnya gini. Ini tentu saya kasih setting dulu ya supaya aman. Set off, set on off, set on off.
ini tidak kita kaitkan dengan database, maka tidak perlu use di situ. Kemudian langsung clear. Nah, sebenarnya kalau ini tidak di bawah kendali do while, kita tidak perlu do while yakin, tapi langsung do while true. Do while true ini boleh karena dia independen, tidak di bawah do while yang lain. Kemudian tentang ini nanti boleh kita ganti ya. Ini kita rapikan. Nah, intinya di sini umpama kita akan kasih variasi kata ya tidak itu kan tidak relevan, bisa ganti aja, pilih gitu ya. Ya Ctrl saja, Y A P K, saya ganti pilih dan replace all. Ya semua sudah diganti pilih. Tetapi kata-kata ini akan kita sesuaikan. Ini kalau ini kan horizontal ya, kita akan buat contoh yang vertikal. Misalnya pada koordinat baris ke 11 misalnya kolom ke 31, misalnya A sama dengan SMA, atau gini aja, urut D sama dengan SD, kemudian bawahnya satu ini P dengan SMP. Jadi ini lebih dari satu. Kalau di dalam penghapusan kan kita hanya membuat dua decision, yaitu Y atau ini kita buat A dengan yang di sini kita buat K dengan SK dan satu lagi misalnya koordinatnya buat S dengan sarjana ya, semacam ini. Kemudian di bawahnya kita kasih garis pilihan, yaitu pada koordinat ini misalnya kita tulis aja di sini, kita ketik pilih. Nah, pilih di sini kita diberi suatu pilihan, Anda harus memilih D atau P atau A atau K atau S, semacam itu. Yang ada di dalam tanda petik ini sebagai istilahnya teks yang tidak diolah. Namun di dalam get ini ada maksudnya adalah harus memilih huruf yang ini tiga ini harus memilih huruf A ini melambang dari alfabet, artinya huruf A sampai Z, dan huruf besar ini ditunjukkan dengan tanda @ di sini. Nah, tanda suruh ini artinya wajib, tidak boleh dibiarkan. Nah, kemudian kalau sudah gitu kita read, ini isinya harus tadi D, P, A, K, S. Ini artinya jika operator memilih salah satu dari yang ada di dalam tanda petik ini, maka dia dianggap selesai exit. Kemudian kalau tidak, dia loop lagi begitu. Kemudian setelah itu kita ada pilihan. Nah, ini hal baru sekaligus pengantar untuk waktu masuk ke menu ya. Ini ada perintah baru yang namanya do case. Pada undo di sini case itu kata jika pilih sama dengan D ya kan, karena kemungkinannya bisa hanya DPAKS ya.
ini dia akan muncul tanda petik misalnya koordinat dulu ya, koordinat 19,1 D pendidikan SD. Nah ini kita copy aja, nanti kita tinggalkan di sana. Oke, dan kita tinggal copy paste. Ada 6, ada 5, jadi kurang 2 lagi, boleh kita copy lagi di sini. Nah semacam itu, sehingga ini kita tinggal lanjutkan. Ini P, ini A, ini K, ini S, semacam itu. Nah ini tinggal diisi SMP, ini SMA, kemudian ini SMK, dan ini sarjana, semacam itu. Setelah itu baru kita lakukan, kita tinggal mengeksekut program ini. Ini ada perintah wait di sini ya, kita tunggu. Setelah itu kita simpan, jangan lupa untuk tipenya harus dirubah all files. Kemudian baru kita kasih nama, karena ini sisipan tidak ada kaitannya dengan entry data, maka ini kita kasih nama misalnya filter, udah namanya filter, memfilter agar isinya hanya ini, tidak bisa keluar dari itu. Nah setelah itu boleh kita clear, lalu pada koordinat baris ke-12 kolom ke-1 C terima. Kemudian boleh kita kasih wait lagi, lalu clear lagi. Sekarang kita coba ya, siapa kita masuk ke sini ya, namanya filter, maka to filter. Nah ini di sini pilihannya hanya DPAKS. Kalau kita isi 9 tidak mau, angka berapapun tidak mau. Misalnya kita huruf yang tidak ada DPAKS, misalnya huruf G enggak ada, Z enggak ada, R enggak ada, sekarang D kan, maka dia dalam pendidikan SD. Demikian juga kalau P, pendidikan SMP, A, pendidikan SMA, ya. Kemudian K, SMK, A, SMA, S, sarjana. Oh ini ada salah gimana? Mismatch S-nya kenapa ini? Oh ya, bentar. S kenapa error? Coba kita coba lagi ya. S. Nah, waktu ditekan S, kenapa error? Kita lihat programnya. Iya, ini pilih S, pendidikan sarjana muncul ya, tetapi kenapa setelah itu error? Ini ada wait, clear, terima kasih, ini benar ya. Nah seperti inilah problematika kalau kita membuat program, muncul kendala-kendala yang kadang-kadang tidak terbayangkan walaupun secara logika sudah benar. Kita coba ini, D mau, misalnya random, K mau, S kenapa mismatch do while DNTDO ini, kalau S kenapa nggak mau? Nah ini harus ditelaah lagi ya. DPAKS, tapi muncul pendidikan sarjana, berarti aman sebetulnya, sampai di sini sebetulnya aman. Oh mohon maaf, ini sebetulnya setelah do case bukan end do ya, tetapi end case. Mohon maaf saya, ini betulnya end case, mohon maaf, bukan end do tapi end case. Kita simpan lagi, kita coba lagi, harus teliti ya. Maka sejak awal saya katakan bahwa program ini sangat baik untuk dan ini sudah betul ya, benar ya. Oke, demikian
video sisipan ini untuk mendukung pengolahan database agar lebih sempurna. Jadilah kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Mas Tersanto dari Alkapis Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.